Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera Bapak-Bapak yang terkasih dalam pendalaman kitab suci kita setiap hari Jumat. Semoga dengan pendalaman kitab suci ini iman kita semakin bertumbuh untuk mencintai kitab suci. Marilah kita buka dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agungmu, maka kami dipertemukan di gedung ini, di aula gedung anek Paroki Bunda Maria Jeruju. Semoga kami selalu dibimbing oleh firman dan sabdamu untuk menjadi pewarta-pewarta firman dan sabdamu, mewartakan kerajaan Allah dan seruan pertobatan yang merupakan amanat agung Yesus Kristus, sehingga banyak orang mau dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkatilah kami akan mendalami Injil Markus, semoga kami mendapat pengetahuan iman yang mampu memberikan kami kemampuan untuk mewartakan Injil Markus dimanapun kami berada, baik di lingkungan, di paroki, dalam kebutuhan kegiatan penyuluhan kami dimanapun. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, hari ini kita akan mendalami Injil Markus. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Markus merupakan murid secara tidak langsung dia murid dari dua orang rasul. Yang pertama adalah Rasul Paulus dan Rasul Petrus akhirnya. Tetapi secara prinsipnya dia adalah murid Kristus walaupun secara tidak langsung, karena dia melalui perantaraan para rasul. Baik, Injil Markus ini merupakan suatu Injil yang cukup unik. Dia bisa melompat ke dalam suatu hal yang, kalau kita baca Injil Markus ini unik karena dia langsung menceritakan tentang seorang yang besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Injilnya bermula dari suruhan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai orang yang berseru-seru tentang Mesias itu sendiri. Jadi bahkan Yohanes Pembaptis itu Herodes menyampaikan kepada orang-orang bahwa Herodes sangat terkejut melihat Yesus di hadapannya waktu pada saat kita tahu Yesus sebelum disalib dihadapkan di Herodes, dan Herodes tahu bahwa dia memenggal Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis ini adalah saudara sepupu Yesus karena Maria dan Elizabeth itu bersaudara. Nah, bisa saudara sepupu atau saudara kandung memang tidak dijelaskan, tetapi kita tahu dia punya hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Karena sebelum Maria, setelah dia bertunangan dengan Santo Yosef atau Yusuf, Maria tinggal selama 3 bulan ya. 3 bulan, dan tempat tinggal Elizabeth dan Zakaria itu agak naik. Jadi perlu 3 bulan. Apakah kita tahu bahwa Bunda Maria sedang mempelajari bagaimana menjadi ibu rumah tangga. Nah, makanya agak janggal bagi orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik, ibu rumah tangga itu tidak belajar dari ibu rumah tangga yang sudah senior. Jadi Bunda Maria mencontohkan itu, 3 bulan lamanya dia tinggal di situ, ya mungkin bagaimana masak, bagaimana mengurus keluarga, mengurus suami kan. Dan kita tahu bahwa dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis itu melonjak kegirangan dalam kandungan Elizabeth. Maka selisih antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu 6 bulan. Nah, itu diperkirakan oleh para ahli kitab suci bahwa Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan ketimbang Yesus. Karena waktu Maria mengunjungi Elizabeth, ya, anak yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Dan yang sering menjadi perdebatan atau perbantahan mengenai doa Salam Maria. Padahal doa Salam Maria itu diucapkan oleh Elizabeth sendiri, ya kan? Nah, ini merupakan suatu doa yang alkitabiah dan tidak bisa terbantahkan oleh denominasi manapun sebenarnya. Ya, katanya doa Salam Maria itu tidak alkitabiah, padahal setelah di Injil Lukas itu dijelaskan terang bahwa doa Salam Maria itu, ya kan? Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu merupakan salah satu hal yang diucapkan melalui perantaraan Elizabeth, bagaimana Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Baik,
itu semacam sebagai pengantar bagaimana Markus melihat bahwa peran Yohanes Pembaptis itu menjadi peran pengantara untuk Mesias maksudnya. Jadi Markus tidak melihat peran yang dia cukup unik melihat ini gitu. Jadi peran Yohanes Pembaptis ini sebagai seseorang yang memulai karya dari Mesias itu, artinya ya kita bisa anggap pesuruh Mesias lah, ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi Yohanes Pembaptis itu dijadikan simbol bagaimana Yesus menyerahkan dirinya total untuk manusia dan dia memberikan lambang pembaptisan itu sehingga Yohanes Pembaptis membaptisnya. Nah, makanya Yohanes Pembaptis berkali-kali membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Baik, rangka Markus adalah paling tidak sistematik. Kita tahu bahwa tulisan Markus ini tidak sistematik, artinya ada melompat-lompatnya. Ya. Pembukaan Injil merangkum pewartaan oleh Yohanes Pembaptis, baptisan Yesus dan pencobaannya di padang gurun. Jadi bab 1 ayat 1 sampai 13 itu menjelaskan di situ. Kemudian beberapa petunjuk tentang karya Yesus di Galilea. Bab 1 ya, ayat 14 sampai bab 7 ayat 23. Jadi bercerita tentang Yesus yang berada di Galilea. Kita tahu bahwa Yesus itu orang Galilea. Dialeknya berbeda dengan orang Yerusalem, bahasanya pun Aramik. Nah, jadi daerah Galilea atau Israel Utara itu merupakan daerah yang terpisah dengan Israel Selatan. Kita tahu ketika kerajaan Daud dimulai dari anaknya Salomo terjadi pecah dua, ya. Jadi keturunan Benyamin mengucapkan sumpah kepada keturunan Daud, ya, bahwa atau keturunan Yehuda bahwa dia akan setia sampai kapanpun. Maka mereka tetap berada di Israel Selatan. Sedangkan ada 10 keturunan dari Israel itu akhirnya memisahkan diri, terjadi pisah dua antara Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, di tengah-tengah itu Israel Tengah itu banyak orang asing atau orang-orang Samaria. Jadi orang asing atau orang Samaria, orang Yahudi yang kawin dengan suku asing atau suku yang tidak bersunat mereka anggap, lalu dianggap keluar dari Yahudi. Tetapi pada prinsipnya mereka adalah keturunan Bapak Yakub katanya. Kita ingat perempuan Samaria yang menimba air di sumur Yakub, lalu Yesus bercakap-cakap dengan dia dan lalu Yesus memberikan rahmat pertobatan bagi perempuan itu. Karena laki-laki yang sekarang kamu tinggali itu bukan suamimu katanya. Ya kan? Jadi akhirnya dia menyampaikan bahwa dia sudah ya menemukan Mesias. Nah, mereka juga percaya atas pewartaan karena memang mereka keturunan Israel tapi mereka dianggap atau diasingkan karena mereka sudah kawin dengan suku lain, campur atau suku-suku asing, maka disebut Samaria. Jadi Israel Utara ke Israel Selatan. Tetapi kalau mereka hari Paskah, mereka harus berduyun-duyun kembali ke Israel Selatan. Itulah perjalanan Yesus 3 kali ya. Paskah itu ya, jadi bolak-balik ya. Nah, untuk sampai cepat mereka bisa menggunakan yang namanya perahu. Kalau berjalan kaki mereka harus cukup panjang ya, cukup lama, bisa beberapa hari lah. Nah itu. Lalu menyusullah perjalanan Yesus bersama murid-muridnya ke daerah Tirus dan Sidon, ke Dekapolis di kawasan Kaisarea Filipi. Lalu Yesus kembali ke Galilea. Jadi perjalanan Yesus itu balik lagi ke Galilea. Kita lihat di bab 7 ayat 24 sampai bab 9 ayat 50. Akhirnya sebuah perjalanan lain melalui daerah Perea dan kota Yeriko menuju Yerusalem hendak menempuh sengsara dan kebangkitan. Jadi perjalanan Yesus ini sebenarnya mensimbolkan bagaimana bangsa Israel itu masuk ke tanah terjanji. Kita tahu bangsa Israel itu ya di bawah Yosua masuk ke tanah terjanji melalui kota Yeriko. Ya. Musa tidak bisa masuk ke tanah terjanji karena dia harus menanggung dosanya sendiri akibat dia ya mengatakan suatu perkataan yang tidak layak dan tidak pantas sebenarnya. Dan dia dihukum karena bangsanya tegar tengkuk dan akibatnya Musa itu berkeluh kesah dengan Tuhan. Ya kita tahu Musa itu kan awalnya bahasanya lancar, tapi karena
dia tidak percaya yang dihadapinya itu Tuhan, maka bara api masuk ke dalam mulutnya. Ya, sebelum dia membawa bangsa Israel. Akhirnya dia tergagap-gagap, sehingga abangnya Harun dan kakaknya ya Maryam atau Miriam yang harus menerjemahkan bahasanya. Dia agak gagap-gagap gitu. Ya. Tetapi setelah itu Musa juga sering bersungut-sungut sebenarnya. Kalau kita baca sebenarnya kesalahan Musa itu bersungut-sungut ketika melihat bangsa Israel tegar tengkuk. Kita tahu di Meriba itu, ya kan, bangsa Israel kan kekurangan air, kehausan, maka dipukulnya lah tongkat itu. Tapi Musa tidak percaya gitu, Pak. Harus berapa kali aku melakukan ini, kan begitu, ya. Nah, akibat ketidakpercayaan Musa itu, akibatnya Musa harus menanggung akibatnya. Nah, sehingga Injil Markus ini ingin mengungkapkan bahwa perjalanan Mesias itu sama persis dengan perjalanan Yosua yang mengantar bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Sehingga kita bisa lihat di situ, ya. Akhirnya sebuah perjalanan lain melalui daerah Perea dan kota Yeriko menuju Yerusalem hendak menembus sengsara dan kebangkitan. Bab 10 ayat 1 sampai 16, ya. Sampai ayat 8. Tanpa berkata tentang urutan kejadian-kejadian secara terperinci, nampaklah rangka tersebut agak dibuat-buat. Jadi Markus ini kayaknya agak dibuat-buat gitu, agak dipaksakan. Saya tidak tahu apa maksud Markus. Mungkin Markus terburu-buru menulis Injilnya ini karena Petrus mungkin mengungkapkan itu secara tidak gamblang gitu. Karena Markus kan mendapat dari saksi pertama gitu, atau dari orang pertama, ya. Dia menulis Injil kan dari orang pertama. Orang pertama itu para rasul. Awalnya dia mengikuti Paulus, tetapi setelah perjalanan yang kedua dan ketiga, Markus ya dianggap tidak layak mengikuti Paulus, sehingga akhirnya dia menjadi penerjemah Petrus, ya, di kota Antioquia, ya. Dia menuliskan Injil itu dalam bahasa Yunani karena Markus memiliki keterampilan kemampuan bahasa Yunani, ya. Karena waktu perjalanan pertama menyertai Rasul Paulus dan Barnabas, Markus itu ikut serta. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan maksudnya agak dibuat-buat dalam artian dia mengarang, tidak. Agak dibuat-buat ini begini, misalnya seseorang itu dia kan mau pergi ke Bunda Maria Jeruju melalui jalan Komyun Sudarso, ya kan? Tapi supaya mirip dengan perjalanan orang terdahulu dari jalan karet menuju sini, nah dia mungkin mutar dulu gitu, ya kan? Dia memaksakan jalan Komyun Sudarso itu, ya, harus melalui jalan karet, kan? Betul kan, jalan karet persimpangannya begitu, Bang. Jadi jalan Komyun Sudara mungkin masuk gang lalu lewat jalan karet. Nah, jadi maksudnya begitu, bukan dia buat-buat begitu. Nah, ini mungkin harus dipahami sebagai sesuatu gaya bahasa Markus yang memang ikut serta dalam perjalanan Yesus, ya, melalui para rasul yang mengikuti Yesus. Dan Markus ini pernah mengunikkan Injilnya. Dialah anak muda yang bersama-sama Yesus di Taman Getsemani, lalu dia ditarik bajunya sampai telanjang. Coba dibaca, dia menandakan dirinya. Berarti Markus mengintip perjalanan Yesus dan para murid. Mengintip itu dalam artian dia tidak disuruh ikut, tapi ya biasalah, kan ada orang misalnya dia tidak ditunjuk menjadi peserta, tetapi dia mengintip begitu. Tetapi uniknya Markus menandai dia itu dengan seorang anak muda yang pakaiannya ditarik, ya. Jadi nanti kalau dilihat Markus itu menandai Injilnya itu, ya, semacam karakter unik. Dia tidak ingin menuliskan bahwa dia Markus, tetapi dia menggambarkan bahwa di Taman Getsemani itu dia menyaksikan langsung peristiwa Yesus ditangkap oleh para, ya, penjaga, imam-imam atau penjaga dari rumah ibadat orang Yahudi. Nah, jadi seperti itu. Lalu jelaslah di situ, ya, tanpa berkata tentang urutan kejadian-kejadian secara terperinci, nampaklah rangka tersebut agak dibuat-buat, sebab mungkin sekali
sebagaimana dibuktikan Injil keempat bahwa Yesus beberapa kali pergi ke Yerusalem sebelum Paskah sengsara. Namun demikian, garis-garis besar Markus memperlihatkan suatu perkembangan yang perlu dipertahankan, ya, baik karena nilai historisnya maupun karena makna teologisnya. Jadi, mengapa Injil Markus ini dipertahankan? Karena dia memiliki makna historis dan makna teologis yang dalam. Karena dia merupakan saksi mata langsung Yesus ditangkap. Ya kan? Karena kan ada perbantahan yang mengatakan Yesus itu bukan Yesus yang ditangkap. Ya kan? Melainkan orang yang disamarkan. Tetapi di dalam Injil Markus ini, ya, para apologetik, ya, menggunakan Injil Markus ini untuk mempertahankan bahwa itu Yesus gitu. Ya, bahwa benar Yesus yang ditangkap. Ya, bukan orang yang disamarkan begitu. Nah, jadi Injil Markus ini memang tidak sistematis, tetapi secara historis dan teologis dia tak bisa terbantahkan. Jadi kalau kita misalnya berdebat masalah siapakah yang ditangkap, orang pasti pakai Injil Markus. Karena dia singkat, jelas, tepat, lugas, dan tidak bertele-tele. Memang tidak sistematis. Artinya dia melompat-lompat begitu. Ya, mula-mula Yesus disambut baik oleh rakyat yang semangatnya berkobar-kobar. Nah, kita tahu bahwa ada semacam semangat baru ketika Yesus diikuti orang banyak. Jadi kan yang mengikuti Yesus itu jelas. Yang pertama adalah para rasul. Yang kedua, ya kan, adalah orang-orang atau murid-murid atau orang-orang yang dipulihkan, disembuhkan. Dan lalu ada orang banyak yang ketiga. Nah, lalu ada lawannya Yesus. Itulah para orang Farisi, ya, para imam dan ahli Taurat. Mengapa menjadi lawan Yesus? Karena mereka menganggap Yesus adalah saingan politik, bukan saingan dalam masalah bidang agama, ya, sebenarnya. Jadi nanti kalau Yesus ini banyak pengikutnya, mereka tidak bisa hidup enak begitu. Jadi mereka tidak bisa hidup enak, mereka dikacau oleh pemerintah Romawi, dan akibatnya mereka tidak bisa menikmati keenakan mereka sebagai penguasa agama. Nah, jadi mereka takut bahwa Yesus itu melakukan kegiatan politik. Jadi kalau akibat kegiatan politik kan bangsa Romawi tidak senang. Bangsa Romawi ini sebenarnya cuek bebek dengan masalah orang Yahudi, ya kan? Nah, maka Markus ini adalah seorang anak muda yang berkobar-kobar, ya. Semangat Markus itu kita bisa lihat dengan simbolnya, ya. Simbol Markus itu kan singa, ya. Singa berarti semangatnya berkobar-kobar. Singa itu kan ibaratnya memburu mangsa itu sampai dapat, dan aumannya atau raungannya itu bisa menggetarkan orang-orang yang mendengarkannya. Maka Injil Markus ini, ya, biasa digelorakan atau digunakan bagi orang-orang yang baru pertama kali mendengarkan Yesus atau mendengarkan firman dan sabda, ya. Dia tidak bertele-tele, langsung to the point. Lalu martabatnya sebagai Mesias yang sederhana dan rohani belaka mengecewakan harapan rakyat yang semangatnya menjadi kendor. Nah, setelah semangatnya bagus, lalu ada kayak model singa tua gitu, Pak, atau singa ompong. Jadi ada kekecewaan terhadap Yesus. Ya, Yesus ini bukan tokoh politik, dia bilang. Yesus ini rupanya, ya, hanyalah tokoh rohani. Bahkan hanya rohani belaka, mengecewakan harapan rakyat yang semangatnya menjadi kendor. Lalu Yesus meninggalkan daerah Galilea, mencurahkan perhatian untuk mendidik sekelompok kecil murid-murid yang setia. Jadi dijelaskan perjalanan para murid atau para rasul itu oleh Markus, karena memang Markus mengetahui dari sumber pertama. Sumber pertama itu adalah Rasul Petrus. Kalau sumber utama kan Yesus. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Markus, ya? Nah, tanpa syarat mereka akhirnya mengakui Yesus sejak pernyataan Petrus di Kaisarea Filipi, ya. Ini titik balik yang memutuskan, ya. Semenjak itu segala sesuatunya diarahkan ke Yerusalem, ya. Akibat perlawanan yang, ya,
semakin menjadi, maka di Yerusalem terlaksana drama sengsara yang akhirnya dimahkotai oleh tanggapan Allah yang menang, yakni kebangkitan. Nah ini Markus ini mengisahkan Injil ini luar biasa. Memang semangatnya berkobar-kobar lalu turun, ya, karena dianggap hanya sebagai rohani belaka, bukan sebagai tokoh politik kekuasaan. Tetapi Markus mengisahkan bahwa ada kisah sengsara, lalu ada drama sengsara yang akibatnya, ya, dimahkotai oleh tanggapan Allah yang menang, yakni kebangkitan. Jadi Markus ini menggelorakan semangat selanjutnya, kan dia berkobar lagi deh, kebangkitan. Jadi Injil Markus ini paling pendek, tetapi dia mempunyai semangat yang luar biasa. Injil kedua ini terutama menaruh perhatiannya pada Yesus sebagai sebuah paradoks. Jadi Markus ini menganggap Yesus itu sebuah paradoks. Di satu sisi Yesus itu manusia, di satu sisi Yesus itu Allah. Tetapi paradoks itu mengakibatkan Yesus itu berada di tengah-tengah. Ya, dia dianggap oleh orang banyak sebagai tokoh politik, tetapi oleh kelompok para rasul dianggap sebagai Allah. Jadi keinginan masyarakat itu tidak nyambung. Nah inilah yang membuat Yudas Iskariot menjadi pengkhianat gitu. Dia percaya benar Yesus itu Mesias, tapi dia percaya juga Yesus yang bisa membebaskan bangsanya dari belenggu penjajahan Romawi. Jadi ada paradoksi begitu, Pak. Nah, makanya Yudas Iskariot itu dia menyesal dan akhirnya dia menggantung dirinya kan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, atau lebih vulgar lagi, pecah perutnya gitu. Ya kan? Nah, itu diakibatkan apa? Kejengkelan para murid terhadap Yudas yang dianggap telah berkhianat kepada gurunya. Nah, ini Yudas ini sebenarnya dalam Injil Markus ini dikisahkan sebagai tokoh yang frustasi diakibatkan Yesus tidak mau menjadi tokoh politik gitu. Nah, ini yang kita harus paham tentang Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot itu bukan berkhianat. Kan ditulis ada 12 para rasul. Terakhir kan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kan taunya mengkhianati Yesus kan setelah diceritakan oleh para rasul, Petrus dong. Kan tidak mungkin. Memang betul Yesus sudah, ya, orang yang akan mencium aku ini dialah yang akan mengkhianati aku. Tapi kan para murid kan tidak ngeh waktu itu, waktu perjamuan malam terakhir. Dianggapnya Yudas itu, ya, disuruh ngambil uang kas lalu membeli sesuatu begitu, Pak. Karena memang Yudas itu seorang bendahara. Tetapi rupanya Yudas, ya, menjual, kalau kita pikirkan sebenarnya 30 keping perak itu, Pak, bagi Yudas itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Yudas ini mengharapkan Yesus itu menjadi Superman begitu bagi bangsanya. Nah itu, cuman rupanya salah pemahamannya. Jadi akibatnya dia sungguh menyesal, tapi pertobatannya salah. Pertobatan Yudas ini sesuatu yang ekstrim menurut para rasul kan. Jadi kan kita ini kan mendapat iman warisan dari para rasul. Nah, jadi, ya, Markus tidak begitu, ya, berminat terhadap pengajaran Yesus. Ingat, Markus itu tidak terlalu berminat dengan pengajaran Yesus. Coba baca Injilnya, ya, singkat-singkat, jelas-jelas, tepat aja begitu. Ya kan, pengajaran Yesus itu ya biasa aja lah, bukan maksud dalam biasa, bukan itu yang utama, ya. Lalu, ya, sehingga hanya sedikit perkataan Yesus dimuatnya. Coba baca ya, sedikit perkataan Yesus dimuatnya. Pokok utamanya ialah pernyataan Mesias yang disalibkan. Nah itu, dari satu pihak Markus memperlihatkan Yesus sebagai anak Allah yang diakui oleh Bapa sendiri, bab 1 ayat 11, ya. Kemudian bab 9 ayat 7, lalu oleh setan-setan. Jadi ada paradok gitu, Bang. Jadi Injil Markus ini unik kan? Tiba-tiba diakui oleh Bapa sendiri dan oleh setan-setan. Oleh setan-setan bab 1 ayat 24, bab 3 ayat 11, bab 5 ayat 7.
dan bahkan oleh manusia. Bab 15 ayat 39. Sebagai Mesias yang menghakimi, ya, sebuah martabat ilahi. Sebagai Mesias yang menghaki sebuah martabat ilahi. Jadi memiliki hak martabat ilahi. Bab 14 ayat 62, dan melebihi malaikat, bab 13 ayat 32. Yang menganggap dirinya berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi bab 2 ayat 10. Sebagaimana dibuktikannya dengan membuat mujizat, bab 1 ayat 31. Kemudian kita lihat di situ ayat 4-nya, ayat 41 dan lain-lain. Kemudian mengusir roh-roh jahat, bab 1 ayat 27, bab 3 ayat 23, ya, dan sebagainya. Tetapi di lain pihak, Markus sangat menonjolkan bahwa Yesus rupanya gagal di antara manusia. Nah itulah tadi paradok. Jadi Markus ini orang yang paling kritis. Dia menganggap Yesus itu sebagai orang gagal. Sebagai manusia. Iya, sebagai manusia, bukan sebagai Allah ya. Iya, ujungnya. Ya, jangan dipahami. Banyak orang tuh gagal sebagai apa? Sebagai Allah dia sukses, tapi sebagai manusia dia gagal. Karena apa? Dia lalu tersalib begitu, Pak. Iya. Semangat Markus yang berkobar-kobar itu mewakili para orang-orang Yahudi yang menginginkan perubahan, reformis, ya. Tetapi di satu sisi Yesus dianggap gagal sebagai manusia. Ya kan? Mengapa? Ya karena tersalib tadi. Tapi memang ya. Kita sering ngajar. Enggak apa-apa, langsung saja. Memang betul apa yang dikatakan itu. Gagal memang. Gagal itu kan bukan karena ketidakmampuan sebagai manusia, tapi bukan itu menjadi tujuan utama dia. Dia lebih menonjolkan kiblat dia, keselamatan. Kan ingat saya di perikop lain dikatakan bahwa dia melarang murid-murid yang menceritakan tentang dirinya sebelum dia bangkit. Ya. Jadi artinya biarkanlah dia berjalan sampai paripurna. Betul. Itu. Jadi artinya semua peristiwa dan perjalanan paripurna dia itu jatuh bangunnya sebagai manusia tidak bisa jadi ukuran kalau dia gagal atau sukses, karena ini hanya insaninya. Nah yang menjadi ukurannya kan setelah dia bangkit. Ya. Ternyata seluruh peristiwa hidup Yesus itu digenapinya, dimenangkan dengan dia mengalahkan kematiannya sendiri menjadi hidup kembali. Nah, siapa yang mampu seperti itu? Kalau bukan Tuhan. Nah, itu dia. Jadi rupanya itu tujuannya. Tapi kalau seandainya kalau seperti yang dia katakan bahwa tidak boleh menceritakan dia kepada orang tentang dirinya, itu dilakukan oleh murid-murid, lalu semua orang hanya sebatas memerlukan dia sebagai kebutuhan manusiawi atau dia insaninya, sehingga tujuan utama dia sebagai Mesias ilahi itu tidak dilihat. Nah ini betul, saya membaca seperti itu bahwa sebagai manusia ya. Jadi kata itu kan panjang, jelas bisa ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi gagal sebagai manusia ini maksud Markus itu adalah, ya, kita tahu apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Ya. Jadi ketika Yesus itu gagal, ya, gagal sebagai manusia, ya, Markus ingin menonjolkan bahwa rakyat mengejek Yesus dan kesal hati terhadapnya. Jadi rakyat tuh, ya, maka Markus itu menganggap Injilnya ini sebagai Injil politik. Ya, jadi kalau orang politik pakai Injil ini kan. Nah, karena Injil ini kan luar biasa dikutip oleh beberapa tokoh-tokoh politiknya. Ya, kita tahu John F. Kennedy juga pakai Injil ini, ya kan. Kemudian Pak Cornelius juga pakai Injil ini. Ya, ditambahnya, hendaknya, ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, licin seperti belut katanya. Ada tambahan lagi tuh. Ya, lalu apa yang dilakukan Markus ini, ya, kita lihat, ya, bab 5 ayat 40, ya, bab 6 ayat 2 dan seterusnya. Kemudian permusuhan dari pihak pemimpin-pemimpin Yunani juga ditonjolkannya.
Ya, bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 6 dan lain-lain. Bahkan murid-murid tidak sampai memahami Yesus. Ya, bab 4 ayat 13. Ya, perlawanan yang membawa ke pengkhianatan, ya. Jadi ya, perlawanan yang membawa kepada penghinaan salib. Justru batu sandungan itulah yang ingin dijelaskan oleh Markus. Tidak hanya dengan memperlawankannya dengan kemenangan terakhir dalam kebangkitan, tetapi juga dengan memperlihatkan bahwa haruslah terjadi demikian menurut rencana rahasia Allah. Tadi yang disampaikan Pak Ikhwani. Ya. Haruslah Kristus menderita untuk menebus, ya, manusia. Bab 10 ayat 45, bab 14 ayat 24. Demikianlah dinubuatkan oleh Alkitab. Bab 9 ayat 12, bab 14 ya sampai 20 ayat 21, ayat 49. Dan Yesus sendiri juga menandaskan bahwa jalan perendahan dan sengsara harus ditempuh baik oleh Yesus sendiri. Ya. Bab 8 ayat 31, bab 9 ayat 31, bab 10 ayat 33 dan seterusnya, maupun oleh pengikut-pengikutnya. Bab 4 ayat 34 dan seterusnya. Kemudian bab 9 ayat 35, bab 10 ayat 15, ayat 24 dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 39. Lanjut ke bab 13 ayat 9 sampai 13. Hanya pengharapan Yahudi akan seorang Mesias pejuang dan pemenang kurang siap untuk menerima keterangan-keterangan semacam mengenai penderitaan dan penyangkalan diri. Jadi orang Yahudi itu kurang siap menerima itu. Maka kritikan Markus itu terhadap orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias itu, dia lupa Mesias itu harus menderita sengsara. Jadi penebusan dosa itulah rencana ilahi. Makanya kita tahu apa yang dilakukan oleh Petrus ketika Yesus, ya kan, ditariknya Yesus itu, ya kan, akhirnya apa kata Yesus? Enyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Engkau hanya memikirkan. Ya. Tidak memikirkan apa yang dipikirkan. Iya. Jadi seperti itu. Maka Markus ini menonjolkan kelemahan manusia kita, bukan kelemahan manusia Yesus sebenarnya. Kelemahan manusia yang ingin hanya kemenangan duniawi, bukan kemenangan rohani atau kemenangan untuk sampai ke Allah Bapa di surga. Jadi Markus mengkritik Injilnya ini, ya, sebenarnya mengkritik orang-orang yang mencari Mesias tetapi tidak mau memikul salib, tidak mau mengimani Yesus yang tersalib. Sehingga Injil Markus ini merupakan Injil yang membuat banyak orang-orang Kristen gagal paham tentang siapakah Yesus. Sehingga Markus itu diletakkan yang kedua karena memang dianggap oleh pakar ini harus baca dulu Matius, baru baca Markus. Kalau baca Markus dulu akan terjadi, ya, kegagal pahaman gitu. Ya, Injil-Injil ini kan memang disusun oleh pakar itu sudah dengan namanya inspirasi, bahkan mungkin ya diskusi perdebatan yang panjang. Mana dulu yang diletakkan supaya orang, ya, makanya tahunnya juga disebut tahun A, tahun B, tahun C kan, supaya orang Kristen memahami dalam 3 tahun, ya kan, kitab suci itu tersampaikan. Kan balik lagi kan tahun A, tahun B, tahun C. Paling yang membedakan, ya, genap ganjil kan, yang kita bahas kemarin. Nah, kalau tahun sekarang tahun apa, Jonathan? Karena kemarin tidak datang kan. Ya, harusnya tuh tahu tuh bagaimana menghitung tahunnya itu. Nah, hanya pengharapan Yahudi akan seorang Mesias pejuang dan pemenang kurang, ya, siap untuk menerima keterangan-keterangan semacam mengenai penderitaan dan penyangkalan diri. Itulah sebabnya maka Yesus untuk menghindarkan timbulnya semangat yang kurang tepat menyembunyikan mujizat-mujizatnya. Bab 5 ayat 43 dan lain-lain, dan dirinya sendiri. Itu yang dimaksud oleh Yesus, jangan, ya, menyuruh, melarang orang untuk menyatakan itu kepada orang, kan begitu. Kita lihat di bab 7 ayat 24, bab 9 ayat 30. Dari sebutan Mesias bab 8 ayat 29 dan seterusnya yang terlalu berpautan dengan kemuliaan manusiawi.
Yesus mengutamakan sebutan lebih sederhana dan lebih samar-samar, yaitu anak manusia. Jadi dia menggunakan istilah anak manusia di Injil Markus ini. Bab 2 ayat 10 dan lain-lain. Kemudian ya, bab 8 ayat 20. Itulah yang disebutkan sebagai rahasia Mesias, bab 20 ayat 10. Ya. Kemudian kita lihat ya, bagian dari kitab Matius bab 8 ayat 20, itulah yang disebutkan sebagai rahasia Mesias, Markus bab 1 ayat 34. Ya. Memang benar juga rahasia itu dijanjikan oleh Markus sebagai pokok utama Injilnya, tetapi ini bukan buah daya khayalnya sendiri. Ya, ingat, ini bukan buah khayalnya Markus. Sekali lagi tadi kalau kita baca awalnya, dia ini memaksakan ya. Tetapi bukan buah khayalnya Markus. Ini bukan khayalan ya. Jadi Markus tidak pernah menghayal ini gitu. Ya. Sebaliknya Markus telah menyelami kenyataan terdalam dalam jalan hidup Yesus yang penuh sengsara. Jadi Markus inilah yang ya menyelami kisah sengsara Yesus kan. Jadi kalau kita lihat beberapa film-film yang diungkap itu kan banyak menggunakan Injil Markus karena lebih lugas, tepat, simpel gitu. Ya. Kemudian dan justru kenyataan itulah yang dibentangkan Markus di hadapan kita dengan disinari cahaya iman yang secara definitif diteguhkan oleh kemenangan Paskah. Jadi Markus ini benar-benar dia Yahudi tulen, tetapi dia menyatakan bahwa yang ditulisnya ini adalah otentik. Saya tidak sistematik. Betul kata Pak Ikhwani tadi, dia adalah orang yang cerdas dan pintar karena pada saat itu dia seorang penerjemah dari Petrus ya. Petrus kan agak kurang lancar berbahasa Yunani. Orang kampung lah katanya kan, karena dia kan nelayan. Bahasanya bahasa Aram, ya kan? Kemudian tidak terlalu menggunakan bahasa Ibrani yang baku. Sehingga ketika dia bayangkan, kalau kita tahu Petrus itu lugu, waktu dia masak mengendap-endap melihat Yesus ya ketahuan sama perempuan. Itu katanya tuh, kamu kan yang bersama Yesus. Enggak, itu logatmu Galilea katanya. Ya kan? Dia itu ya adalah orang yang Petrus ini sebenarnya lugu. Ya. Mohon maaf bukan dibilang 5 huruf itu ya. BODOH bukan, lugu. Bayangkan waktu dia berjalan di atas air saja, ya sudah berjalan 3 langkah tapi dia takut kan tenggelam. Tolong gitu. Nah, tolong. Bahkan ya kita tahu uniknya ya Petrus nih kan, lihat Tuanku dan Allahku, ya kan, aku orang berdosa, kan? Dia tidak mau gitu, Bang. Bukan dia menolak Yesus, tetapi dia tidak layak katanya. Tapi dia cara memahaminya itu berbeda. Jadi Markus ini menerjemahkan keluguan Petrus dalam memahami siapakah Mesias itu, dan yang memahami Mesias kan memang orang lugu. Ya. Bayangkan siapakah ya aku menurut orang lain, kata Yesus. Ya. Nah, jelas di situ. Nah, silakan Pak Ikhwani. Tetapi ya. Kata orang, siapakah anak manusia? Ya. Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi, tetapi apa katamu siapakah ini? Apa katamu siapakah ini? Ya. Langsung kuis yang jawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Luar biasa. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Jadi di Petrus juga, di Markus juga, dia hanya engkau adalah Mesias. Jadi yang ditekan ini adalah Yesus yang berbakti, manusia yang berbakti. Ya. Jadi artinya meskipun Yesus itu sebagai anak manusia atau manusia, tetapi ditekankan dengan jawaban Petrus itu bahwa
ternyata Markus itu sudah mengetahui. Dalam Injilnya selalu melihat dua sisi kodrat Yesus itu ditekankan, supaya kita jangan gagal paham dan dikatakan bahwa sejak mulanya juga orang belum mengerti apa Yesus, termasuk murid-murid. Makanya hanya Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Selainnya mereka hanya kata orang. Nah, ternyata Markus ini mau menyedir kita sekarang ini. Betul. Kita ini memang mengikuti Yesus, tetapi belum kenal Yesus. Sedikit orang yang berani dan tegas mengatakan tanpa syarat gitu ya. Nah, apakah kita yang termasuk orang yang menurut orang itu tadi ya? Jadi kita mengatakan Yesus itu sebagai nabi saja, sebagai sebagai guru yang hanya sebatas manusianya. Memang dia fungsinya banyak, nabi, imam, raja, dan Mesias, Tuhan ya. Tapi ternyata apa yang kata Petrus itu membuat kita harus berani. Ya, tidak ada lain, hanya tidak ada tawar-menawar. Di dalam manusia Yesus itu ternyata tidak ada pada manusia lain, dia adalah Tuhan. Dia berarti kan mengatakan bahwa dia Tuhan itu apapun yang tidak mampu manusia selami dan pikirkan, dalam Tuhan Yesus selalu pasti. Ya. Itu bisa menjawab suatu keraguan dan pertanyaan, ejekan, cemoohan dan sebagainya orang Tuhan kita. Jadi kuncinya itu. Ya, bagaimanapun manusia yang sudah terkontaminasi otak iblis, dia selalu berusaha menggunakan akal budi manusia yang sangat terbatas ini untuk memvonis Yesus hanya sebagai manusia biasa. Bahkan berusaha untuk menutup rapat-rapat pintu iman menerima status Yesus dalam dirinya sebagai Tuhan yang mampu membentuk segala sesuatu. Nah ini ya membuat kita sedikit tersenyum dengan orang-orang seperti itu. Mengapa? Kasihan ya lu, ya, kan gitu. Bukannya kita pesimis, ya kita kasihan memang. Pertama tugas kita bahwa kita meyakinkan umat-umat kita yang mendengar orang pintar dari sono, dari seberang, yang mencoba jangankan orang non Kris, yang Kris tapi non Katolik itu juga paling garang untuk membuat kita ketar-ketir. Bagi yang masih gini, sampahnya masih kosong, gencar. Kalau sampahnya banyak isinya sih tenang, dia tidak terlalu banyak goyang lembabnya ya. Nah itu, maka kadang-kadang saya merenung, ya, saya sangat bersyukur ya. Sekali lagi bahwa kita ini Tuhan membentuk forum ini. Nampaknya tidak menarik, tetapi ternyata kita semakin tadi dikatakan bahwa kita ini tak tahu dulu banyak. Gitu. Ya. Baik, lanjut kita struktur Markus. Jadi Markus ini hanya memiliki 16 bab. Jadi bagi orang yang percaya, kalau dia membaca Markus ini, benar-benar dia akan memahami bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Kita lihat di situ, ya. Kita mulai dari ya, perikop yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, diceritakan di situ. Markus memberikan ya sesuatu yang luar biasa bagi seorang guru. Ini katekis pada zaman itu nih, guru nih, Yohanes Pembaptis. Karena kita tahu bahwa Andreas dan Yohanes itu adalah dua murid ya yang memang dipercaya oleh Yohanes Pembaptis. Dan Andreas lah yang meyakinkan Petrus bahwa kami telah melihat Mesias. Sehingga Petrus percaya, ya kan? Nah, Yohanes Pembaptis ini merupakan kunci awal bagaimana Markus meyakinkan bahwa ya apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis itu ya suara orang yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, ya kan? Nah, ini benar adanya begitu. Jadi Markus ingin menonjolkan itu. Berikutnya yang kedua adalah Yesus dibaptis Yohanes. Nah, ini luar biasa kan? Bahwa Yohanes
yang diceritakan oleh Lukas nantinya, ya, yang diurapi Roh Kudus, ya, anak di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan, rupanya sudah diberikan mandat agung oleh Allah memang untuk membaptis anak Allah, Yesus. Ya kan? Jadi iya, apa yang disampaikan itu kelanjutan. Makanya Injil ini saling terkait. Nanti Markus ini kan menceritakan Yohanes langsung. Tapi nanti Lukas ini menceritakan peristiwa sebelum Yohanes membaptis, ya kan? Besar dan akhirnya membaptis Yesus, kan begitu. Karena Allah sendiri yang mengurapi atau memilih Yohanes Pembaptis, anak yang melonjak dalam kandungan Elizabeth. Jadi seperti itu. Jadi maka dari awal pertemuan kita yang pertama kan ada kait mengait, ya. Ya kan? Markus lebih awal tapi dijelaskan oleh Matius dan Lukas. Jadi disebut sinoptik ya tadi itu. Saling mengisi. Orang baca Markus kan, siapa nih Yohanes Pembaptis? Tiba-tiba Yohanes Pembaptis dimunculkan oleh Markus. Kalau tidak ada keterangan dari Lukas dan Matius bisa kacau nanti kan. Makanya Matius dan Lukas ini menguatkan Injil Markus. Jadi saling menguatkan gitu, saling mengunci. Ada yang tidak disebutkan oleh Matius dan Lukas tapi disebutkan Markus. Yang tidak ditambahkan Markus karena memang dia tidak mau bertele-tele, rupanya diisi oleh Matius dan Lukas. Jadi Injil sinoptik ini memang harus dibaca habis dia. Makanya tahun A, tahun B, tahun C. Kalau dia hanya tidak dibacakan selama 3 tahun itu, memang orang akan gampang memahami siapakah Yesus itu begitu. Nah, makanya kan gereja Katolik kan mengkatakumenkan orang kan 3 tahun sebenarnya. Dulu-dulunya ya. Ya, dari mulai tahun A, tahun B, tahun C. Saya mulai memahami dan mulai sadar mengapa pastor waktu itu mengharapkan orang itu memahami dulu. Jangan dibaptis dulu. Kalau dibaptis nanti dia tak memahami, ujung-ujungnya dia menjadi manusia yang ya seperti ya bibit yang jatuh ada yang di jalan, ada yang di semak duri, ada yang di batu-batu. Jadi maksudnya yang mau menjadi pengikut Kristus itu adalah yang menerima firman dan sabda itu di lahan yang subur gitu, Bang. Supaya tumbuh berkembang, ya. Jadi bukan karena masuk Katolik ini sulit. Jadi gini, kita dulu nih kan terlalu mencap ya, stigmanisasi gereja Katolik itu sulit benar kan. Tak seperti gereja sebelah ya, kalau dia percaya langsung selam aja kan begitu. Gereja Katolik kan butuh proses. Proses itu bukan orang itu ujuk-ujuk mau jadi Katolik karena dia mau kawin atau mau jadi Katolik dia karena dia mengharapkan sesuatu, tapi benar dia mencintai Yesus sebagai Mesias itu begitu. Betul enggak dia menerima Yesus sebagai Mesias dan juru selamat? Makanya yang dibaptis bayi ini kan sering begini goyang, maka harus ada mistagogi atau pengajaran lagi sebelum dia menerima sakramen Ekaristi. Bahkan diikutkan sekolah minggu, skami, PPA, misdinar kan, supaya dia memahami. Tetapi kalau orang yang dibaptis dewasa kan dia sudah diberikan pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias, sang juru selamat. Maka ini harus dipahami. Nah, justru itu selanjutnya langsung setelah Yohanes Pembaptis diceritakan, lanjut ke berikutnya ada ya Yesus dibaptis di Yohanes. Singkat ya dia. Kalau kita lihat Markus ini singkat ya. Yesus dibaptis Yohanes itu hanya 3 ayat ya dijelaskan. Kita baru jelas di Matius, Lukas dan Yohanes nanti jelaskan ini detail. Ya kan? Nah, justru itu yang unik. Nah, sedangkan tentang Yohanes Pembaptis memang Yohanes tidak menceritakan karena Yohanes tahu bahwa 3 Injil sinoptik itu sudah diceritakan. Lalu Matius dan Lukas lah yang melengkapi. Silakan, Pak. Mau tanya nih, Pak, kalau Yohanes yang membaptis dengan Yohanes pengarang Injil itu apa sama, Pak? Beda, Pak. Justru Soalnya begini. Makanya di sini kan kita harus dipertegas karena banyak orang yang karena satu nama itu akan berbeda pengertian. Oh iya. Kita tidak pernah untuk menjelaskan. Betul. Iya enggak? Itu penting. Padahal itu sederhana. Tapi ini kadang-kadang ya. Jadi kita harus dasarnya dulu harus paham dulu sampai ke situ kan. Karena memang saya sudah tahu memang gitu. Tapi kan saya ingin menegaskan bahwa ini
Apa namanya, supaya nanti ketika kita mendengar ini juga kita bisa akan orang mengatakan ya mungkin ya Simon Petrus juga kan ada juga berbeda-beda juga kan. Nah sehingga Simon yang mana gitu kan, ya memang karena hal-hal ini sejarah gereja ini perlu juga memang harus dikupas. Itu satu. Kemudian kedua juga Pak, ya kita ini orang Katolik ini bukan sini masukan aja beneran Pak, ya enggak kan? Sebagai masukan, apalagi namanya penyuluh, ya enggak kan? Penyuluh ini kan memberikan suatu penerangan, pemahaman, pengertian kepada setiap orang untuk mengerti benar tentang gereja Katolik, sehingga sudah ada paham gitu kan. Nah, saya terinspirasi juga kalau yang sebelah itu ya, misalnya baik itu gereja sebelah maupun yang iman sebelah gitu, mereka itu gencar luar biasa gitu. Tidakkah kita ini misalnya kan dari kalangan gereja itu, bisa contoh pendidikan iman itu penting bagi setiap orang, bukan masalah umur, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua dan nenek-nenek atau orang itu penting ya, karena Yesus mengatakan bukan keselamatan itu kan bukan karena Tuhan Yesus saja, tetapi oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus itu kita diselamatkan, ya kan? Ya, jadi itu ya, kalau orang tidak mengerti bagaimana dia bisa memahami keselamatan itu sendiri. Nah, sehingga untuk gereja Katolik mungkin alangkah baiknya katakan bukan pembelajaran itu hanya di gereja saja gitu. Mestinya harus ada di tempat-tempat tertentu, misalnya katakan sejenis kayak les apa yang misalnya kalau orang sebelah kan PPA gitu, supaya iman-iman kita benar-benar memahami, mengerti. Ya, kalau dulu kan ya ini hanya aja sih, hanya apa namanya, katanya berhayal-hayal aja sih Pak. Komunikasi ya. Tapi baik belakang kita di dalam saja ya Pak. Jadi bukan karena apa ya, kita ini mungkin curhatan kecil kadang-kala susah juga kalau tidak diungkapkan, kadang-kala ya yang tadi pasti harus kita mengerti jadi tidak mengerti kan. Ya, jadi kiranya itu aja sih. Lihat ini suasananya juga cair, dinamis gitu kan. Ya, baik. Justru itulah Pak, maka diberikan pembekalan untuk penyuluh ini. Nanti Bapak di paroki Bapak membuat kelompok kitab suci Pak. Kelompok kitab suci itu kan ada teorinya, ada evangelisasi kelompok kecil namanya Pak. Inilah dia disebut dengan kelompok kitab suci itu. Bahasa teorinya itu evangelisasi kelompok kecil, bukan evangelisasi. Oh ya, absen. Tolong absen. Nah, jadi Bapak nanti ketika tahun 2022 membuat program, sudah membuat semacam ini Pak. Jadi bahan apa dulu yang mau diungkapkan? Setelah sekian lama, ya hampir 20 tahun ya, saya lebih 20 tahun ya, jadi penyuluh, mulai penyuluh honor dengan PNS ini ya, dari tahun 98. Saya mulai memahami bahwa persoalan itu ada di masalah kitab sucinya. Kebanyakan banyak menghindar ini karena kitab sucinya yang mau diulas yang mana dulu gitu. Bagi kita penyuluh, pengurus DPP dan pengurus lingkungan, harusnya Injil dulu yang menjadi ya hal yang utama, harus bukan dikuasai Pak, tapi dibaca, kemudian direnungkan, kemudian bisa dijelaskan kepada umat Katolik. Karena memang evangelisasi itu rupanya yang pertama adalah bagi umat Katolik Pak. Yang kedua bagi umat yang beda gereja. Yang ketiga bagi umat yang beragama lain. Yang keempat bagi umat yang percaya Tuhan tapi tidak beragama. Ada tuh. Nah yang kelima ini berat Pak. Bagi orang mewartakan Injil kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Nah itu berat. Itu yang kelima ini memang di masa modern ini siap-siap mengorbankan diri namanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 5 memang dari kelompok kecil itu, evangelisasi kelompok kecil. Ada teorinya Pak nanti. Nanti kalau memang sudah selesai di bahan BKSN ini, kita mau kasihkan teori evangelisasi kelompok kecil itu bagaimana begitu. Nah, silakan Pak. Saya jadi muncul suatu inspirasi. Ya. Katakanlah argumentasi keilmuan ya. Ya. Keilmuan tentang kehidupan rohani kita Katolik ini. Pertama, Yesus itu punya 2 kodrat manusia dan Tuhan. Nah, kalau dia sebagai manusia, implikasi dan konsekuensi
Yesus juga adalah pewaris, ya itu menurut keilmuannya. Soal benar atau salah itu praduga, pewaris dosa Adam dan Hawa. Lalu apa indikasinya, apa buktinya? Ya kita memang tahu bahwa kecuali dalam hal dosa, enggak. Tapi ada hal lain yang tentu notabene konsekuensi dan implikasi yang ada. Nah, kemudian yang kedua, tadi kita sedikit menyinggung masalah Yudas Iskariot. Kalau di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah diskenariokan Allah Bapa. Misalnya Yudas itu menjadi pengkhianat. Ternyata secara keilmuan pikiran kita berpikir bahwa sebenarnya Yudas ini adalah bagian dari tercapainya tujuan. Oh, Yesus harus bangkit. Karena dengan ditangkapnya oleh Yudas. Nah, sekarang bukan masalah benar salahnya ini itu, tetapi bagaimana alurnya supaya diperjelas gitu. Nah, itu argumentasi ilmiahnya. Tapi saya nggak mengharap jawaban sekarang. Ya. Itu menjadi suatu diskusi, momen untuk kita dialog, pikirkan. PR. Lalu yang satunya lagi, tadi saya tertarik dengan istilah Injil. Ya. Injil itu kita sebagai pewarta Injil. Nah, tadi banyak macam orang yang menjadi kata subjek pewartaan itu kan. Orang yang seiman, orang yang non seiman, orang yang seiman bekerja, orang yang tidak seiman, banyak agama, orang yang tidak beragama dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari secara verbal, secara harfiah, mewartakan Injil itu seperti dikatakan memang tidak mungkin dan sulit sekali. Tapi kalau kita paham ternyata makna dari pewartaan Injil itu menurut pandangan kita Katolik sangat-sangat sederhana dan mudah. Bahkan orang tidak tahu bahwa kita sedang mewartakan Injil kepada mereka. Ya. Karena kita harus menjadi Injil itu sendiri. Betul. Itulah pewartaannya. Siapa yang tidak mampu menjadi orang baik? Ya. Dan siapa yang takut berbuat baik pada orang yang jahat? Kecuali kalau kita menantang supaya dia menjadi orang baik di depan, itu mungkin lebih berat. Tapi kalau menjadi orang baik, terserah dia mau terima ke kita. Yang penting dia senang lihat perbuatan baik kita. Ya. Ternyata itu yang menjadi jalan pewartaannya. Karena kita sudah menjadi penggembira bagi dia, kan? Itulah Injilnya yang sebenarnya. Bukan mewartakan dalam arti menurut saudara kita yang bawa kita, itulah tentang Yesus, itu kan. Karena kita iman Katolik itu, praktik dari iman itu yang paling penting. Maka kita menekankan kepada karya karitatif. Ya. Untuk mempraktikkan iman dalam bentuk segala macam lembaga yang dibentuk. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari terlepas dari lembaga, kita juga bisa menjadi pewarta, dan siapapun ternyata bukan hanya petugas evangelisasi saja yang boleh mewarta dan mampu serta punya wewenang, tapi bahkan setiap orang yang mengikuti Yesus tidak ada yang tidak mampu menjadi Injil. Itulah disebut dengan pewartaan Injil yang dimaksud. Ternyata ya kalau itu yang dimaksud, tidak ada yang tidak bisa kita wartakan. Maaf ya, contohnya. Jadi orang yang baik tetangga, misalnya saya hidup di 100 orang semua muslim, saya sendiri Katolik. Datang, duduk, dengar, diam, lalu senyum, menyapa, dan hadir saja mereka sudah berpikir ini orang Katolik, tapi mau dia hadir itu sudah menjadi pewartaan bagi mereka. Nah, kalau kita gimana? Mau nggak kita hadir di dalam kegiatan mereka? Nah, itulah ya pewartaannya. Dan kita sudah menjadi Injil bagi mereka di tengah-tengah segala itu. Kalau bisa disimpulkan begini mungkin ya Pak. Kalau saya lebih memahami tentang bersaksi Pak. Kalau bersaksi itu pasti menginjil Pak. Atau pasti, karena kita itu harus bersaksi di depan setiap siapapun. Bersaksi tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu misalnya kalau saya mengatakan misalnya begini, terutama dengan orang saudara, ya enggak? Yesus itu luar biasa begini loh gini. Mungkin kita didampar, tapi kalau kita mengatakan bahwa bersaksi tentang kebaikan Tuhan apa gitu kan dia tidak secara langsung. Nah, baru kita masuk ke situ Pak.
itu saya memahami inspirasi ini, dan itu pasti aman karena apa? Bersaksi. Yesus itu sendiri datang ke dunia itu kan bersaksi sebenarnya salah satunya. Ya enggak, saya bersaksi bahwa saya itu kabar gembira gitu loh. Ya enggak. Jadi dia tidak memaksa orang untuk ikut gitu loh. Silakan mau ikut, tapi yang ikut diselamatkan, yang tidak ikut ya tidak diselamatkan gitu loh. Tapi inilah kebenaran gitu. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita tidak memahami, ya enggak kan? Ya mungkin kedepannya kayak gitu bersaksi saja gitu loh. Misalnya aman kalau bersaksi itu Pak, baik itu di kalangan dalam maupun luar. Nggak usah kita cerita-cerita kamu harus begini, itu nanti biar Roh Kudus yang cerita, biar Roh Kudus yang mengangkat dia, ya nggak Pak? Kan gitu. Nah, tentang kebaikan Tuhan ya kita mungkin ibaratnya kita bercerita dengan anak TK Pak. Kan enak tuh kalau saya masih kecil dulu saya dengar kalau dongeng itu saya suka tuh. Kalau tidur dulu biasanya saya suruh mama saya, Mak, dongeng dulu Mak gitu kan. Udah tahu udah tertidur dah gitu, enak gitu gitu. Nah, orang kan tidak sengaja kalau pemikirannya itu dibawa mengalir seperti itu. Baru kita masuk yang prinsip. Ya. Tidak bakalan itu. Memang kita harus berhikmat kan. Keyakinan. Ya, jadi itu aja sih salahannya kan untuk tambahan kan ya. Ya. Silakan. Baik. Mungkin saya lanjutkan dulu struktur Markus ya. Nanti kita bisa sharing lagi ya, karena ya waktu kita tinggal 30 menit untuk strukturnya, supaya nanti Injil Markus ini konsepsi berpikirnya tadi kan sudah kita jelaskan. Baik. Setelah itu ya, hubungan dengan Yohanes Pembaptis, Yesus dibaptis Yohanes itu dijelaskan. Lalu Markus ya menerangkan tentang pencobaan di padang gurun. Singkat juga dijelaskan ini, ya. Tidak ada dia menerangkan bahwa ya Yesus disuruh setan untuk mengubah batu jadi roti, tidak ada. Dia langsung aja. Ya, kita lihat di situ, pencobaan di padang gurun itu hanya ya, bahkan hanya 2 ayat. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi Markus tuh tidak senang atau tidak perlulah ceritakan pencobaan apa yang dibuat iblis tuh. Tapi yang melengkapinya adalah Matius dan Lukas, kan begitu. Jadi Markus ini orangnya simple. Jadi kalau kita mewartakan Yesus itu jangan pakai embel-embel lah begitu. Yesus adalah Mesias, sang juru selamat, ya kan? Percaya Yesus berarti Anda harus mewartakan firman dan sabda Tuhan Yesus. Mewartakan kerajaan Allah. Nah, makanya akhirnya setelah pencobaan di padang gurun ditampilkanlah Yesus tampil di Galilea. Ya kan, ada ayat yang sangat terkenal tuh di Markus itu. Pun 2 ayat juga. Kalau ayat ke-15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, itu pernyataan dari Injil Markus yang luar biasa. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kutipan dari ya Markus bab 1 ayat 15 tuh. Itu kan selalu dipakai tuh oleh penginjil-penginjil tempo dulu. Pini Pici. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan itu seruan yang selalu kita dengar pada saat penerimaan Rabu-Abu kan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil kan. Jadi persoalan manusia ini, mau tidak dia bertobat dan percaya kepada Injil? Nah itu. Lalu habis itu baru Markus ya menceritakan tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di sini dijelaskan ada 4 murid pertama Yesus adalah, yang pertama adalah ya Simon Petrus dan Andreas dan ya Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius tadi. Yang tadi Pak Paulinus Oton mau nanya Yohanes Pembaptis ini siapa? Kalau Yohanes yang menulis Injil adalah Yohanes anak Zebedius atau Yohanes ya rasulnya Yesus kan begitu. Kemudian setelah itu Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ya. Jadi Markus mau menekankan Yesus itu mewartakan Injil, enggak ada dia mewartakan Injil di luar tuh. Di dalam rumah ibadat itu di Kapernaum. Enggak ada dia mau wartakannya di pinggir jalan sebenarnya. Dia mewartakan itu bagi orang Yahudi di rumah ibadat sebenarnya. Karena orang itu sudah punya basic janjinya, bangsa nenek moyangnya itu dari Abraham, Ishak dan Yakub itu mendengar janji Allah itu kan.
Dan Yesus mengulangi janji Allah itu karena Allah itu setia. Berikutnya setelah dia mewartakan itu, uniknya karena Simon Petrus itu memiliki istri, lalu dia lihat Simon itu memiliki mertua yang sakit keras, lalulah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Maka kita lihat di sini yang bisa menceritakan itu kan memang hanya Petrus kepada Markus kan. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita lanjut, barulah Yesus mengajar di kota-kota lain. Jadi Yesus itu enggak selalu menyelamatkan orang. Enggak mau muridnya itu merasa susah, Pak. Misalnya mikirkan mertuanya, mana mau pergi ke kota lain kalau mertuanya sakit kan? Mertua sakit ini kan repot. Pertama, kalau mertua sakit, ya istri Petrus pastilah tidak mengizinkan Petrus pergi begitu. Ada logika manusia yang dibawa Markus yang mau diajarkan Yesus begitu. Markus mengatakan, kalau misalnya istri suami lagi sakit mau pergi menginjili orang, bagaimana perasaan kita begitu, Pak? Jadi Injil ini manusiawi sekali begitu. Ya kan? Ya, di antara kita lah, ya kan? Jonathan yang belum menikah kan, belum kawin kan. Kalau misalnya istri sakit atau mau datang ke sini kan pasti beban kan. Nah, ini maksudnya Markus ingin menonjolkan bahwa hal manusiawi itu memang sesuatu yang alamiah gitu. Dan Yesus pun memahami itu karena Yesus tahu, karena Yesus salah gitu. Nah, itu strukturnya. Kemudian setelah dia mengajar di kota-kota, barulah dia menyembuhkan. Orang tuh diajari dulu, baru menyembuhkan. Ini kan kadang kalau dukun kan menyembuhkan dulu, baru diajari. Ya kan? Nah, Markus mau mengatakan Yesus mengajar dulu, baru dia menyembuhkan. Masa menyembuhkan dulu, baru mengajarkan? Kecuali kepada ibu mertua itu berbeda. Gitu, Bang. Setelah mengajar, dia baru menyembuhkan orang-orang, terutama yang terpinggirkan, yaitu seorang yang sakit kusta. Kusta ini kan penyakit kutukan. Jadi Mesias datang itu untuk mencabut kutukan itu. Lalu apalagi yang menjadi penyakit kutukan? Orang lumpuh. Jadi kalau kita lihat struktur Markus itu ya memang sistematis, dan di sini cukup panjang dia mengulasnya. Ya. Mengapa Markus memberikan perhatian kepada dua sakit ini? Sakit kusta dan orang lumpuh. Karena dulu zaman Yahudi, orang berpenyakit ini adalah penyakit kutukan. Kusta itu karena dia berbuat dosa, sedangkan lumpuh itu karena bapak mamanya berbuat dosa gitu. Jadi kalau orang mandul itu dianggap berbuat dosa juga. Ya kan? Itu terjadi kan? Bagaimana istri Abraham, Sarah, lalu tak punya anak kan? Lalulah dia suruh Hagar kan gundiknya. Tapi kan akhirnya gundiknya juga ngina Sarah kan? Lalu Sarah menangis. Abraham kan tidak tega kan? Diusirnya lah Ismail dan Hagar. Karena sebenarnya kalau zaman Abraham, Ishak dan Yakub, istri utama itulah yang didengarkannya. Apa yang terjadi dengan Ribka kan ketika dia menyodorkan Yakub, ya Esau lalu bukan artinya cintanya kepada Esau itu kurang lah, karena Yakub itu lebih disayang. Ya kan, jadi peran di sini, peran perempuan di dalam kitab suci itu setara sebenarnya. Ya kan? Nah, itu. Lalu lanjut dulu ya, nanti baru kita itu ya. Belum itu ya. Nah, selanjutnya baru diceritakan seorang Lewi, murid kelima yang direkrut Yesus kalau menurut Markus. Si Matius tadi itu, ya kan? Diceritakan Markus. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Itu dia. Ya kan? Diceritakan Markus nih. Ya. Karena ya pastilah Petrus tahu ketika dia sudah bersama Yesus, tiba-tiba kan Lewi dipanggil Yesus. Nah, Petrus ceritakan kan begitu. Lalulah baru Yesus menekankan tentang hal berpuasa. Lalu murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, lalu kena salahkan orang Yahudi. Lalu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya kan? Jadi Markus mau menekankan itu tidak penting lagi. Yang penting itu Yesus, bukan hari Sabatnya. Hari Sabat dijadikan bukan untuk anak manusia, justru anak manusialah hari Sabat itu, kata Yesus kan? Jadi Yesus mau mengatakan, ya yang menjadikan hari Sabat itu kan Tuhan. Tuhanlah itu yang
Penting hari Sabat itu kan dijadikan Tuhan. Masa lalu hari Sabat yang dijadikan Tuhan yang penting? Sama seperti konsepnya babi kok haram, padahal babi kan ciptaan Tuhan. Oh, ya. Hampir sama. Ya, mirip. Mirip ya. Nanti itu agak jauh. Karena itu yang ngomong tentang masalah itu nanti ada di Kisah Para Rasul. Memang ini. Ya. Serupa tapi tak sama. Mirip-mirip. Kemudian barulah terjadi sesuatu pengikut yang besar. Yesus menyembuhkan banyak orang. Nah, ini tadi kata, ketika banyak hal yang terjadi, baru Markus menulis Yesus menyembuhkan banyak orang. Ini tidak ada ya di Injil lainnya. Ya, ini otentik nih, Yesus menyembuhkan banyak orang. Bab 3 ayat 7 sampai 12 itu tidak ada di Injil lain. Ini otentik tulisan Markus. Makanya Markus dianggap sebagai Injil politis dan Injil yang memanusiakan manusia begitu. Jadi, ya, nah ini Yesus menyembuhkan banyak orang, kalau dibuka tuh hanya dia saja yang menulis. Sedangkan yang lain tidak ada. Biasa kan kalau yang lain tuh ditulis tuh anaknya. Misalnya Yesus memanggil ke-12 rasul, ini ada di Matius dan Lukas. Tapi kalau Yesus menyembuhkan banyak orang yang perikop ini, itu memang otentik Markus. Berikutnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Lah, barulah tadi ada 4 murid, lalu ada murid yang kelima, lalu baru Yesus memanggil 12 murid. Jadi memang seakan-akan melompat-lompat gitu. Mana murid ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12 kan? Namanya Petrus kan. Pokok seingatnya Petrus kan. Tulis nih Markus. Seingat saya ini, kata Petrus kan. Oh iya, iya kah Petrus? Ya tulis. Ya kan? Enggak diedit lagi, ya kan? Tapi yang ini otentik tulisan Markus. Yesus menyembuhkan banyak orang nih. Jadi tidak bisa terbantahkan begitu. Mengapa? Markus ingin menonjolkan bahwa pengikut Yesus itu banyak. Jadi kalau pengikut Yesus banyak, Yesus sudah bisa dianggap sebagai tokoh politik. Kan banyak orang. Nah, lanjut ke Yesus dan Beelzebul. Nah, ini ada ditulis Matius oleh Lukas, kan? Nah, ini kacau nih, ya. Karena orang Farisi ahli Taurat tidak mampu lawan Yesus, dicapnya pula. Maka Yesus jawab, kalau kuasaku dari Beelzebul, rumah tangganya terpecah-pecah gimana? Nyinggung dia, nyinggung. Kan orang Israel kan terpecah-pecah. Belum Israel Utara, Israel Selatan kan? Kok kalian ya terpecah-pecah? Berarti kuasanya dari Beelzebul dong katanya. Kacau nih kalau Yesus katakan begini, ya kan? Lalu Yesus dan sanak saudaranya. Nah, ini memang dituliskan juga Matius dan Lukas. Lalu perumpamaan tentang seorang penabur, Matius dan Lukas menulis. Lalu perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Ini hanya Matius tidak menulis ini. Ini hanya ada di Lukas. Ya. Kemudian lanjut lagi kita melihat strukturnya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Nah, ini otentik. Apa tadi yang tidak ada? Yang tidak ada di Matius ini tentang perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Nah, lalu ini otentik lagi Markus, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Nah, ini tidak ada nih di Kalau perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran itu ada di Lukas, ada. Tapi yang otentik yang kedua itu adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Bisa dilihat di situ. Itu hanya Markus yang menulis. Luar biasa Markus nih. Tahu dari mana dia? Ya tahu dari Petrus. Jadi memang Markus ini representasinya Petrus sebenarnya. Tapi kan Petrus kan menganggap dirinya, kan yang menerjemahkan Injil atau menulisnya pakai bahasa Yunani kan kamu Markus ya, kamulah yang. Jadi Petrus ini luar biasa ya orangnya. Sebenarnya Petrus itu bukan keras. Orangnya itu rendah hati dia. Kalau dia mau klaim ini kan ditulis lah, ya kan? Ini saya yang ngomong dengan Markus, tapi enggak. Jadi ada pembagian peran antara Petrus dan Markus itu. Lalu perumpamaan tentang biji sawi itu ada di Matius dan Lukas. Perumpamaan angin ribut diredakan ada di Matius dan Lukas. Kemudian Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ada di Matius dan Lukas. Ya. Kemudian Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan juga ada di Matius dan Lukas. Ya. Itu bisa kita temukan. Kemudian Yesus ditolak di Nazaret juga ditemukan di Matius dan Lukas. Yesus mengutus ke-12 rasul juga di Matius dan Lukas ada.
Yohanes Pembaptis dibunuh, di Matius dan Lukas juga ada, ya. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang, Matius dan Lukas ada. Yesus berjalan di atas air. Nah, ini agak unik. Lukas tidak mencatat karena Paulus, ya, tidak mungkin menceritakan ini karena ini kejadian yang hanya bisa disaksikan oleh ke-12 rasul. Maka yang menulis ini Matius dan Yohanes. Ya. Makanya Yesus berjalan di atas air itu ada di Matius dan ada di Yohanes. Begitu. Markus menulis karena mendengar dari Petrus kan. Kalau Matius kan menyaksikan sendiri, Yohanes menyaksikan sendiri, begitu. Sedangkan Lukas yang mendengar dari Rasul Paulus, ya, itu tidak menulisnya. Karena yang tidak terjadi ya tidak bisa dituliskannya kan, karena ini otentik. Kemudian perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nah, ini hanya Matius sih, ya. Markus dan Matius menulis. Karena memang ini, ya, Lukas tidak menulis ini karena dia bukan orang Yahudi. Lanjut ke perumpamaan Siro-Fenisia yang percaya. Nah, kita lihat Lukas tidak menulis ini. Karena Lukas tahu bahwa dia adalah orang yang sama dengan Siro-Fenisia. Siro-Fenisia itu kan orang dianggap anjing. Tidak baik, ya kan? Remah-remah itu dimakan anjing katanya kan. Tidak baik roti itu dimakan anjing. Itu keras ya. Saya baru, kalau saya dengar ini ngeri juga ayat ini ya. Ini perkataannya sangat keras. Keras dan kasar. Ini bukan ini gaya tulisan Markus nih. Entah bagaimana Petrus itu mengimplementasikannya. Tetapi ya, saya pikir ini bukan kekasaran yang ditonjolkan, tetapi sebenarnya bagaimana orang yang mau mengimani Yesus walaupun diejek oleh apapun, kalau dia tetap cinta Yesus ya tetap cinta Yesus, begitu. Kebijaksanaan ya. Ya, seperti itu. Tapi dia lebih pada gini, kalau kamu mau mengikuti Yesus, mau disebut apapun kamu, kalau sudah mengikuti Yesus, ya kan, kamu akan menjadi pengikut Yesus kan begitu. Ya. Nah, Ternyata biar dibilang kafirnya. ya. ternyata Yesus mengatakan itu bukan kepada perempuan. Iya. Dia mau menyindir kepada para tua-tua ahli-ahli Taurat, ahli agama. Ya. Jadi tembakannya itu banyak sebenarnya. Yang membuat sekat-sekat manusia, Iya. kasta-kasta manusia, itu yang dimaksud. Antara anjing dengan manusia itu Iya. seolah seperti itu pembedaan antara orang yang bersunat dengan tak bersunat, orang yang Yahudi dengan Yahudi, yang oleh para ahli Taurat dan ahli kitab itu yang disindir oleh Yesus. Jadi sampai dia menyebut perbandingan personifikasinya dengan anjing gitu, dengan anjing. Ya. Ini memang kalau kita baca nih sangat keras, sangat keras. Jadi tidak bisa dipahami. Ini memang butuh eksegese, penafsiran dan banyak bahan literatur. Nah, tapi benar Pak. Ya. Maaf ya sudah. Ternyata yang Yesus maksud tuh, Yesus mau menjungkir balik. Betul. Pemikiran orang-orang Yahudi dan para murid pada saat Ya. itu yang masih ikut tersekat oleh adat istiadat Yahudi, ya. yang menganggap bahwa ada orang Samaria, ada orang ini, orang itu, pembeda-pembeda itu. Jadi Yesus sampai mengatakan bahwa anjing pun layak makan, jangankan sampai rumahnya pun bisa dan dapat dimakan. Ini bisa saya bacakan ya. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi mereka ya ketika mereka dianggap itu ya tetap mereka ya. Tapi ingat, ini sesuatu iman yang luar biasa. Maka kata Yesus ini, wow, ini luar biasa bagi orang yang ini. Ya. Lalu ya kita lanjut dulu ya, nanti baru. Lalu Yesus menyembuhkan seorang tuli. Nah ini otentik, hanya Markus yang menulis. Nah sekali lagi ada 3 murid yang selalu menyertai Yesus ya. Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ya jelas lah. Dari mana dia dapat ini? Ya kan? Nah ini hanya ditulis oleh Markus. Melalui siapa? Ya Petrus dong. Petrus yang
sama yang selalu dekat dengan Yesus kan. Berikutnya orang Farisi meminta tanda. Nah, Lukas tidak menulis ini, tetapi Matius menulis, ya. Karena kalau Lukas menulis ini, nanti Lukas pula yang dikejar orang Farisi. Makanya lebih bagus orang itu yang menulis untuk dirinya, begitu, ya kan? Lalu tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, nah itu ditulis Matius juga, ya. Jadi kemudian, ini yang otentik dari Markus. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida, juga tidak ditulis oleh Matius dan Lukas, ya. Tahu persisnya dari siapa? Ya pastilah dari Petrus tadi. Sedangkan pengakuan Petrus itu ditulis oleh Matius dan Lukas, ya. Kemudian pemberitaan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Nah, Matius dan Lukas menulis. Lalu Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Matius dan Lukas juga menulis. Lanjut tentang pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus. Matius dan Lukas juga menulis. Kemudian siapa yang terbesar di antara para murid? Matius dan Lukas juga menulis. Kemudian Yesus, seorang yang bukan murid Yesus, mengusir setan. Nah, ini Matius tidak menulis, tetapi Lukas menulis. Jadi tadi Lukas tidak menulis, tetapi Matius juga menulis. Berikutnya siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Matius dan Lukas menulis. Kemudian perceraian. Ini hanya Markus dan Matius yang menulis. Maka ya kalau kita melihat itu, ya itu memang otentik karena ini menyangkut kesalahan orang Yahudi. Malah dianggap dosanya Musa, kan? Dosa itu salah, kata Yesus. Musa menuliskan surat cerai karena ketegaran tengkuk kalian orang Yahudi, gitu, Pak. Salah, ajaran itu salah. Tidak ada Tuhan itu menginginkan perceraian, begitu, Pak. Maka ditekankan Yesus di situ. Berikutnya Yesus memberkati anak-anak. Matius dan Lukas mencatat. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Matius dan Lukas mencatat. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, Matius dan Lukas mencatat. Kemudian permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Hanya Matius dan Markus saja, Lukas tidak mencatat. Kemudian Yesus menyembuhkan Bartimeus, Matius dan Lukas mencatat. Yesus dilulukan di Yerusalem, ini Matius dan Lukas. Dan ini lengkap, Matius, Lukas, Yohanes mencatat. Nah, ini Yesus dilulukan di Yerusalem ini kalau udah 4 penulis Injil menulis, tidak ada lagi lah yang bisa membantah. Makanya daun palma itu, ya itu siapa yang mau membantahnya? Ya kan? Ketika kita menyelipkan daun palma di salib itu kan sebenarnya di sini ayatnya. Orang Katolik nih suka tidak mau pakai kitab suci, ngelawan perdebatan itu begitu. Padahal kalau lawan ngomong aja itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat, 4 Injil mencatat. Berikut, ya. Kemudian Yesus mengutuk Ponara. Ini memang Matius juga mencatat, ya, tapi Lukas tidak mencatat. Kalau yang masalah kutukan tuh kadang Lukas memang tidak mau catat, karena Lukas ini kan lebih feminim dia menulis tuh, orang-orang yang peka terhadap sesuatu gitu. Lalu Yesus menyucikan bait Allah. Matius, Lukas, dan Yohanes mencatat, ya, menyucikan bait Allah. Ya, keempat. Kemudian pohon ara yang sudah kering, nasihat tentang doa. Ini hanya Matius dan Markus yang mencatat. Kemudian pertanyaan mengenai kuasa Yesus, Matius dan Lukas mencatat, ya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, Matius dan Lukas mencatat, ya. Tentang membayar pajak kepada kaisar, Matius dan Lukas mencatat. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, Matius dan Lukas mencatat. Hukum yang terutama, Matius dan Lukas mencatat. Hubungan antara Yesus dan Daud, Matius dan Lukas juga mencatat ini atau menulis ini. Kemudian Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat, Matius dan Lukas menuliskan ini. Kemudian persembahan seorang janda miskin. Nah, ini kita lihat, ya. Ini kita lihat. Matius tidak mencatat karena dia lebih sifatnya maskulinisme, ya. Tapi Lukas mencatat. Markus ini berada di tengah-tengah gitu, Pak. Jadi didukung. Nah, Lukas ini Injilnya feminisme gitu, untuk orang-orang tertindas dan orang-orang perempuan gitu. Ya. Kemudian bait Allah akan diruntuhkan, Matius dan Lukas menulis. Permulaan penderitaan, Matius dan Lukas menulis. Siksaan yang berat dan Mesias palsu, Matius dan Lukas menulis. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, Matius dan Lukas menulis, ya.
Kemudian nasihat supaya berjaga-jaga. Sekali lagi, ini hanya ada di Injil Markus, tidak ada di Injil lain. Ya, ada ayatnya ini kan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Memang itu otentik, ya, karena ini ucapan Yesus kepada para murid dan tertuju kepada Petrus nantinya. Berikutnya rencana untuk membunuh Yesus. Matius dan Lukas mencatat, menulisnya. Kemudian Yesus diurapi. Nah, Lukas tidak mencatat ini, Matius dan Yohanes menulis ini. Kemudian Yudas mengkhianati Yesus. Nah, sekali lagi di sini hanya Markus yang menulis. Mengapa? Karena Petrus. Karena Petrus ya. Ya. Ini ada dua ayat, Yudas mengkhianati Yesus. Kok yang tahu persis siapa? Ya Petrus dan para murid kan. Tapi Petrus lah yang tahu persis. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarkannya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini hanya pada Injil Markus. Ya, Yudas mengkhianati Yesus. Ya, kemudian Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, Matius dan Lukas dan Yohanes menulisnya. Ya, selanjutnya penetapan perjamuan malam, Matius, Lukas, ya. Bahkan itu ditulis juga oleh ya Rasul Paulus, ya, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, ya. Kemudian Petrus akan menyangkal Yesus, Matius, Lukas dan Yohanes menulisnya. Di Taman Getsemani, Matius dan Lukas menulisnya. Yesus ditangkap, Matius, Lukas dan Yohanes, ya, menulisnya. Yesus di hadapan mahkamah agama, Matius, Lukas dan Yohanes menulisnya, ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut, Petrus menyangkal Yesus, Matius, Lukas dan Yohanes menulisnya, karena ini disaksikan banyak orang. Yesus di hadapan Pilatus, Matius, Lukas, Yohanes menulisnya. Yesus diolok-olokkan, Matius dan Yohanes. Lukas tidak menuliskan ini karena memang ya tidak tahu apakah memang Santo Paulus tidak menyampaikan itu atau memang Lukas memang tidak mendapat referensi itu. Yesus disalibkan, Matius, Lukas dan Yohanes, ya, menulis itu. Mengapa Lukas tidak menulis ini, ya, Yesus diolok-olokkan? Kayaknya Lukas bukan menghindar tapi tidak tega menulis ini. Ya, karena Lukas ini kan penyembuh, ya, dan perasaannya peka gitu. Lalu Yesus mati, itu Matius, Lukas dan Yohanes menulisnya. Yesus dikuburkan, Matius dan Lukas, Yohanes menulisnya. Kebangkitan Yesus, Matius, Lukas dan Yohanes menulisnya. Jadi kalau masih orang meragukan ini 4, kurang apa lagi nih? Dulu kan kalau menurut orang kesaksian 2 orang aja udah cukup. Ini kesaksian 4 orang menulisnya. Kemudian, ini otentik Markus. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ini luar biasa. Ya. Injil ini ditutup, ya, dengan otentik. Yesus beberapa kali menampakkan diri. Boleh dibuka di terakhir kalau Bapak ayah kan, betul kan? Ya, hanya Markus kan yang menulisnya. Dan ini luar biasa. Di sini kita bisa lihat, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Jadi disebut para rasul, ya, Maria Magdalena. Inilah mengangkat citra. Jadi Markus itu yang awalnya dia Yahudi tulen, ya kan, dan tidak ingin sesuatu fakta itu tidak ditulis, historis dan teologis, langsung disebut. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Siapa yang menyampaikan itu? Ya Rasul Petrus kan.
kepada Markus dan Markus menulisnya. Dan tidak ada kan kebohongan. Siapa lagi yang bilang Injil ini? Ya kan? Bohonglah dan sebagainya. Kalau mau Petrus kan bilang, mana? Akulah, ya kan? Betul enggak? Tapi kan Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, ini dijelaskan oleh 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi ingat, murid-murid Yesus itu sedang berkabung dan menangis. Ya Petrus terpukul dong. Ya kan? Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah, mereka tidak percaya. Karena kok seorang perempuan nih yang menyampaikan ini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah ya mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi masih juga tidak percaya. Memang Markus ini kok mengatakan para rasul ya masih sanggup-sanggup tidak percaya nih. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah itu, ini kan menjadi ayat yang luar biasa, kepada segala makhluk. Bukan segala manusia nih, segala makhluk loh. Termasuk jin kafir ya. Kepada jin kafir. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini ayat kuncinya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tadi yang dikatakan Pak Ikhwani itu, ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa kan? Jadi Markus ini membuat kesimpulan yang sungguh teologis. Sungguh teologis. Coba, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini kan teologis. Ya. Jadi pengertiannya itu bukan ini ya, bukan harfiah gitu kan. Bukan. Dan ini kan kadang banyak orang memahami ini seolah-olah ada yang di sebelah kiri, di sebelah kanan kan. Itu dalam kanan Allah, ini memang harus kata di sebelah kanan Allah itu, Allah dan Yesus itu statusnya sama. Kan orang Yahudi kan tak boleh pakai kiri, Pak. Kiri itu sesuatu yang jahat gitu. Kambing di sebelah kiri, domba sebelah kanan, kan gitu kan. Nah, jadi kanan itu sebenarnya bukan untuk posisi, tetapi sebenarnya sesuatu yang baik itu melambangkan ke kanan, kan gitu. Kalau tangan kanan, mereka kan sama seperti kita, Pak. Beda dengan ini kan. Tapi ini nanti beda dengan Lukas lah ya. Kalau Lukas itu nanti menulisnya agak kita baca nanti Lukas tuh otentik. Nah, minggu depan kita dalami. Lalu mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Maka tadi pada awal disebut Injil yang historis dan teologis. Betul dia itu sejarah, dan betullah dia itu menjelaskan siapakah Yesus Kristus itu. Nah, sebelum kita sharing, demikianlah pemahaman kita tentang Injil Markus ini. Semoga dapat membantu bapak-bapak pengurus DPP, pengurus lingkungan, dan juga penyuluh non-PNS untuk memahami bahwa kita memang tidak boleh menghindar untuk memberitakan ya Injil-Injil ini, karena memang inilah ajaran yang sempurna dari Yesus Kristus. Maka sebagai pengurus DPP, pengurus lingkungan, dan penyuluh ya memang memberitakan Injil itu adalah tugas kita.
Jadi tidak bisa kita lalu mau memberitakan sesuatu itu tidak ya terkait dengan Injil suci Yesus. Marilah kita tutup dalam doa. Mari terima kasih atas kebersamaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung kami dikumpulkan di tempat ini. Terima kasih atas pengertian dan hikmat-Mu sehingga kami mampu untuk memahami sedikit demi sedikit tentang apa yang Kau telah firmankan, dan melalui perantaraan para rasul dan juga para penulis Injil kami memahami bahwa Engkau adalah Mesias Sang Juru Selamat yang harus kami percayai untuk selama-lamanya sepanjang segala abad. Berkatilah kegiatan kami agar kami dimampukan menjadi pewarta iman yang seturut kehendak-Mu dan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.